Dan oke, kembali lagi di channel Alkatronic Labs, masih pembahasan mengenai tools diagram. Yang mana kali ini kita akan membedah diagram Pragmapix ya. Tools ini selain dia dari skematik ataupun diagram, dia juga banyak kelebihan di bagian analisis, sistem pengerjaan, dan compare bagian struktur perbaikan ponsel ya. Yang mana Pragmapix ini dikembangkan oleh development yakni Pak Yongki Pelas. Dia pengembang sekaligus owner ya dari tools ini. Untuk diagramnya sendiri ini banyak sekali penggunanya, dan untuk memperkenalkannya saya buka langsung saja ya. Kita buka toolsnya untuk Pragmapixnya ya. Di pilihan awal ini ada login. Untuk aktivasinya bisa hubungi developer ataupun pengembangnya, dan ini versi OS-nya ini yang terakhir versi 8.1.18. Yang untuk registrasi tinggal register now, dan untuk perpanjangan ini pilih reaktivasi, dan untuk mengecek updatean softwarenya tinggal klik cek update ini ya. Ini ada beberapa pilihan untuk akun sosial medianya ya. Ini ada YouTube, Instagram, Facebook, dan Telegram. Ini ada websitenya ataupun blognya, dan ini ada WhatsApp. Ini saya sudah masuk, tinggal klik login saja, dan ini sudah terbuka ya. Nah, ini Pragmapixnya sudah terbuka. Di tampilan awal ini kita disuguhkan dengan updatean yang terakhir ya. Ini updatean berarti 17 Januari 2025. Dan di sebelah kiri ini ada pilihannya. Pilihan paling atas ini untuk searching training untuk ebook ya ataupun PDF. Contoh ini ada box mobil phone expert Indonesia. Ini ada pilihan. Nah, ini di download dulu ya sebelum diakses. Ini bagian ini ada pengenalan dari buku yang berbasis Android. Ini sama dengan buku yang dulu dibeli ya, yang ada e-booknya. Ini sama dengan buku yang dibeli secara offline ataupun buku fisik. Di bagian e-book ini ya. Untuk berikutnya ini ada sampai chapter 7. Ini e-book digital berbasis FDF ya. Ini pengenalan sistem kerja IC/MMC. Ini pengenalannya banyak. Dulu yang berbentuknya seperti ini ya, tahun 2017. Nah, dulu ini berbentuk fisiknya seperti ini, namun sekarang sudah di-compare ke digital biar penggunaannya lebih simpel mungkin ya, karena untuk membaca buku sebanyak ini lumayan menyita waktu juga. Ini bagian e-booknya. Kalau di sebelah ini, kalau ini banyak sekali ya untuk pembahasan mengenai teori dasar laptop. Contoh ini SOP, standar operating prosedur ya. Di bagian sini ada dijelaskan. Dan untuk bagian bawahnya ini ada bagian video ya. Ini kalau kita klik salah satu, dia diarahkan ke bagian video ya, ataupun ke pemutar video player. Nah, ini ada berjumpa kembali bersama Pragmapix. Dalam hal ini saya ini diarahkan ke video. Kalau yang bagian bawahnya ini ya, tab kedua dari atas ya, baru dari Pragmapix, yaitu PMA.
Nah, kalau masuk ke pilihan ini ada phone dataset ya, dataset komponen, dan ini ada baterai manajemen. Tinggal dipilih saja tipe apa yang sedang dicari, dan ini berbasis teks ya, ini teks logic. Sistem kerjanya melalui komponen apa saja yang dilalui, jadi tinggal di searching saja, pilih tipe apa yang sedang kita dalami ataupun device apa yang sedang kita tangani. Untuk device-nya tinggal klik di sini saja, pilih pencariannya sampai ke RF. Ini ada bagian RF juga ada, ini radio frekuensi ya, ini blok diagramnya, dan ini dijelaskan semua pin per pin ya, dan sistem output input untuk berbasis RxTx dan data ya. Lanjut lagi biar tidak lama, ini bagian skematik ya. Kalau teman-teman yang mau mencari ataupun melakukan compare, tinggal masuk ke skematik saja, pilih tipenya, tipe yang sesuai dengan yang sedang kita kerjakan. Saya pilih contoh untuk tipe yang sering saya tangani saja ya, yang sering masuk, tipe Y12. Nah, dia akan menunjukkan data komponennya seperti apa dan pemosisiannya seperti gimana, tata letaknya berikut. Nama-namanya ini ada tertera nama komponen dan tata letak IC-nya ya. Ini di bagian komponen location. Lanjut lagi ke bagian bitmap ya. Ini ke bitmap, saya pilih Y12 lagi. Ini bagian bitmapnya. Nah, ini untuk melakukan compare jalur ataupun penelusuran jalur. Nah, dia akan terlihat, misalkan kita klik salah satu pin ya, salah satu pin kita klik, dia akan mengarah kemana dan kemana saja ya. Ini disertai dengan warna yang timbul, warna yang kontras dengan garis-garis yang disertakan ya. Misalnya saya klik pin ini dan dia mengarah ke komponen mana, dan kita tinggal telusuri saja jalur yang hilang ataupun jalur yang dropnya tersebut ya. Ini area charging, ini dia menunjukkan input dan output dari mana ke mana dan jalur apa saja yang dilewatinya. Ini bagian bitmap. Lanjut lagi ke bagian gambar lampu ini ataupun tips dan trik perbaikannya. Saya ambil lagi tipe Y12 lagi biar sama ya. Ini audio. Nah, ini untuk audio disertakan detail jalurnya mengarah kemana, dari mana kemana, ini disertakannya. Misalkan sumbernya dari IC, outputnya ke konektor, ini ada yang disertakan untuk jalur-jalurnya. Ini di bagian data analisis ya, ataupun data tracking ya, tracking jalur. Nah, ini untuk bitmap, ini untuk tracking jalur, dan ini untuk jenis komponen ataupun tata letak komponen. Lanjut lagi ke bagian bawahnya, ini untuk diagram komputer ya, ataupun diagram laptop, ini sama saja. Nah, ini ada beberapa jenis motherboard. Nah, ini tidak saya pakai karena saya tidak memidangi di bidang perbaikan mainboard ya. Ini terkhusus untuk perbaikan yang berbasis di bidang komputerisasi.
terusus di bagian hardware-nya. Lanjut lagi ke gambar IC. Ini komputer bitmap, masih di area yang tadi, ini di bagian bitmap komputer ya. Ini untuk IC-nya. Nah, ini jalur-jalurnya terlihat ya, jalur CPU mengarah kemana dan dari mana saja sumbernya. Ini bitmapnya langsung terlihat. Ini untuk perbaikan motherboard di PC ya, ataupun di laptop. Lanjut lagi ke ini lambang Google Drive. Google Drive ini untuk mencari firmware mungkin ya. Ini tidak ada muncul kalau sebelum di get list ya. Kalau sudah di get list ini ada muncul. Diklik get list dulu biar firmware-nya timbul ya. Pragmapix firmware, ini ada tulisannya. Ini ada dump file, berbagai seri firmware ada di sini semuanya. Dan ini firmware flashing untuk proses flashing via USB ya. Ini ada firmware juga untuk mengatasi device yang bermasalah di bagian NVData ataupun pergantian eMMC, UFS ataupun pergantian CPU ya. Ini firmware. Untuk firmware-nya ini harus di-download biar bisa digunakan, dan ini banyak sekali variannya, tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Lanjut lagi ke gambar Pragma Fault Finder. Ini sama dengan hardware tester ya, ataupun untuk tes hardware, namun ini harus disandingkan dengan driver penggunanya. Ini ada probe, RPS, ada smart probe, ada multi analyzer. Ini harus memiliki driver ataupun tools pendukungnya ya, biar bisa digunakan untuk bagian ini. Karena saya tidak memiliki, jadi ini saya skip. Nah, untuk ini bagian RFFE ini harus mengaktifasi dulu. Dan yang paling bawah ini Finder IC ya, untuk menganalisa IC yang ada di sebuah ponsel ya. Ini belum muncul, tidak muncul. Ini lama ya, lama tidak muncul juga. Udahlah, kita skip saja bagian yang ini. Nanti rekan-rekan kalau yang sudah aktifasi tinggal nanti dibuka saja tuh tab per tabnya biar bisa dipahami ya. Ini baru muncul, nampaknya yang lama ya. So, lanjut saja ke tab berikutnya, masih di pojok bagian kiri, PMA Analyzer. Ini harus dikonekkan dengan hardware tambahan, namun ini saya tidak memilikinya, jadi saya skip saja. Ini untuk mengalihkan tampilannya biar menjadi dari sebelah kanan untuk pilihannya. Ini untuk info. Untuk infonya ini dia detail menyertakan akhir penggunaan dan masa awal pakai. Nah, untuk Pragmapix ini dia memiliki kelebihan tersendiri di bagian edukasi service, di bagian basic penanganan, di bagian pengenalan komponen, dan di bagian tool pendukung juga ya. Untuk kelebihannya seperti itu, dan untuk kekurangannya bagi pengguna awal menggunakan Pragmapix mungkin agak kesulitan karena dia tabnya itu terpisah ya. Misalkan saya pilih tadi seperti tadi A12, harus pilih lagi A12 yang lain biar bisa disamakan, dan bagi pengguna awal mungkin agak membingungkan.
Tapi kalau sudah beradaptasi ya memang bisa terbiasa. Seperti itu aja nanti kekurangannya. Dan untuk pengenalan Pragmapix ini saya akhiri saja ya, karena untuk detail pengenalan lebih dalam ini tidak saya sampaikan, karena memang di video ini saya hanya untuk mengenalkan saja diagram yang sering saya gunakan untuk menunjang perbaikan di sebuah ponsel yang mengalami kerusakan, ya terusus di perbaikan hardware yang mana harus melakukan pembongkaran device ataupun pembongkaran unit dan mengukur, mengcompare setiap komponen yang bermasalah. Video ini mungkin tidak terlalu lama dan diharapkan teman-teman bisa mengerti. Untuk yang membutuhkan ataupun yang mau mencoba aktivasi, silakan hubungi tim pengembang, mana ini Pak Yongki Plus sebagai development. Silakan kontak admin untuk melakukan registrasi. Mungkin seperti itu aja pengenalan Pragmapix. Kurang dan lebihnya silakan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.